Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang terkait dengan tulisan seorang wartawan senior Lukas Luarso yang menggambarkan bagaimana pemerintahan Prabowo ini dijerat oleh, dia sebut Stockholm Syndrome, kemudian Edgar Hoover atau Hooverism ya, dan bagaimana bekerjanya dua fenomena ini di Indonesia, terutama dipelopori oleh Mulyono ya, dan kemudian menjerat Prabowo sehingga Prabowo harus berani lepas dan melawan dari ini semua. Asal dia berbuat baik, ya rakyat akan mendukung. Tetapi kalau dia berbuat tidak baik, ya lama-lama rakyat juga akan muak ya. Saya bacakan ya, Politik Sandra Era Prabowo oleh Lukas Luarso. Saya akan membacakan dengan hikmat dan bijaksana ya. Menjelang akhir jabatannya, Jokowi sukses menerapkan politik carrot and stick, metafor wortel dan tongkat sebagai konsep politik realis pragmatis, memakai hadiah dan hukuman untuk politik penundukan, sarana untuk menyandra kawan dan lawan dalam permainan kotor politik kekuasaan. Contoh aktual, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil dan politikus semacam mereka mendapat wortel sementara Tom Lembong merasakan pukulan tongkat kekuasaan. Para pengerat wortel hidup nikmat dalam sandra politik. Mereka mengalami Stockholm Syndrome ya. Stockholm Syndrome merujuk pada kisah nyata kasus perampokan bank dan penyanderaan di kota Stockholm pada tahun 1973. Para tersandra justru bersimpati dan mendukung perampok karena punya itikat baik pada mereka yang kooperatif. Jokowi menyandra politikus melalui politik sprindik. Politikus bermasalah alias korup di lingkaran Koalisi Indonesia Maju Kim mendapat wortel hadiah kebaikan Jokowi. Mereka tidak dipersekusi tapi justru mendapat posisi menteri. Sejauh mereka bersedia tunduk, tersandra terus mendukung dan mengikuti skenario politik the power that be. Beda dengan nasib Tom Lembong, bekas menteri yang dipentung tongkat karena berani beroposisi. Dengan politik sprindik, Jokowi sukses men-Stockholm Syndrome-kan para politikus bermasalah dan mengelevasi posisinya menjadi figur yang dipatuhi sekaligus disukai. Kaum tersandra itu terus dapat mengunyah wortel dan menjilat Jokowi, terus terpakai sebagai menteri berlanjut di kabinet merah putih Presiden Prabowo. Politik sandra sprindik ala Jokowi bukan hal baru. Praktek ini lazim dipakai oleh politikus despotik untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mendeskripsikannya dalam buku sang penguasa Il Principe 1532, bagaimana berkuasa tanpa mengindahkan etika, memakai tipu muslihat, ancaman, paksaan dan manipulasi. Politik Machiavellis itu bahkan pernah terjadi di negeri kampion demokrasi Amerika pada tahun 1924-1972. Lihat, luar biasa ya. Direktur FBI J. Edgar Hoover bisa bertahan selama 48 tahun sebagai penguasa dunia intelijen Amerika dengan memakai metode retro-sprindik ala Jokowi ini. Menggunakan kekuasaan lembaga intelijen dan kepolisian untuk menyandra politikus. Hoover mengorek-orek informasi privasi, memata-matai, mencuri, menyadap, menyusup dan mengintimidasi secara ilegal. Ia memakai informasi skandal memalukan untuk menyandra politikus Amerika. Cara-cara licik itu ia pakai untuk mempertahankan jabatan selain untuk menjalankan agenda politik konservatifnya. Ia sukses menggunakan informasi rahasia untuk menundukkan 8 presiden Amerika dari Calvin Coolidge 1924, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, kemudian ada John Kennedy, Lyndon Johnson hingga Richard Nixon 1972. Selain urusan skandal seks, ingat perselingkuhan Presiden Kennedy dan Marilyn Monroe, Hoover memakai isu korupsi, manipulasi, komunisme, McCarthyism, rasialisme, dan keamanan nasional sebagai pembenaran aksi-aksi sandranya. Ia memakai segala cara, memanipulasi informasi dan menggalang opini publik untuk memperkuat agendanya. Ia ditakuti oleh anggota Kongres, senator termasuk Presiden AS.
8 presiden tidak berani memecatnya karena berisiko akan diungkap rahasianya. Kekuasaannya selama 48 tahun sebagai direktur FBI baru berakhir saat kematiannya. Jokowi beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya memakai metode J. Edgar Hoover untuk konsolidasi membangun kekuatan politik. Dengan metode ini sebagai politikus yang tak berpartai, ia ingin melanjutkan kekuasaan. Ia sukses membawa anak, menantu, kerabat dan kroninya menduduki posisi penting serta memantapkan posisinya sebagai kingmaker. Ia sukses membawa Prabowo bersama Gibran putra sulungnya menduduki tahta kekuasaan. Namun, apakah metode politik sandra ala Hooverian Jokowi bakal efektif ketika ia tidak lagi berkuasa secara formal? Apakah ia bisa menggunakan wakil presiden Gibran dan 19 menteri atau wakil menteri sebagai proksi untuk melanjutkan ambisi politiknya dan menjadikan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai sandra? Dari susunan personel kabinet yang kental beraroma Jokowi, kuat terkesan Prabowo sedang tersandra secara politik. Sejumlah polisi awal juga menunjukkan ada cawe-cawe Jokowi, termasuk misalnya mendadak menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara. Pertanyaan krusial, apakah Prabowo sedang tersandra, menderita gejala Stockholm Syndrome akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya apakah ia konsisten untuk berani menjebloskan dalam kurung mentom lembongkan para menteri perdagangan yang ikut mengimpor manisnya gula, termasuk mengejar sampai ke Antartika kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah menteri pengunyah wortel yang proksi Jokowi. Kalau persekusi pentungan tongkat terhadap para menteri dan pejabat korup tidak juga terjadi, boleh jadi asumsi bahwa Prabowo tersandra dan tak berdaya sedang menikmati wortel Jokowi cukup valid. Apakah Prabowo sedang tersandra karena gejala Stockholm Syndrome atau terancam metode Edgar Hoover akan diungkap rahasia skandalnya? Cepat atau lambat bakal bisa diketahui. Apapun faktanya, tidak semestinya Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang berada di bawah tekanan atau tersandra. Prabowo tidak ada pilihan lain selain harus melawan. Ya, Prabowo tidak ada pilihan lain selain harus melawan. Apakah dia terkena Stockholm Syndrome, menikmati wortel dari ketersanderaannya? Apakah kemudian dia juga tersandra Hooverian, Edgar Hoover? Ada skandal-skandal yang kemudian dipunyai oleh pendukung-pendukung Jokowi untuk kemudian terus membuat dia tidak berkutik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Lukas Luarso ini menurut saya untuk menjelaskan bagaimana posisi Prabowo hari ini. Ya, Anda yang mendukung Prabowo teruslah berdoa bahwa presiden kita ini bukan presiden yang lemah. Presiden kita ini adalah presiden yang berani mengejar koruptor hingga Antartika sekalipun. Berani men-shutdown Mahkamah Agung karena sudah kotor. Berani mengevaluasi jaksa-jaksa yang memakai jam tangan 1 miliar padahal hartanya cuma 5 miliar. Itulah realitas yang harus dihadapi. Termasuk juga berani mengejar polisi-polisi atau penegak hukum yang nakal. Jadi Pak Prabowo Subianto ya melawanlah ya, kecuali tadi Bapak menikmati yang namanya Stockholm Syndrome ya. Tapi yang jelas Prabowo sendiri sudah mengeluh ketika pidato di PAN mengatakan tidak enak kalau diintelin terus menerus ya. Menarik apa yang disampaikan Lukas Luarso ya. Terima kasih rekan Lukas ya. Saya mengambil tulisan itu karena setelah saya baca menarik. Apakah Prabowo sedang menikmati Stockholm Syndrome ataukah dia tersandra Hooverianisme atau politik Hoover, Edgar Hoover, mantan kepala FBI ya. Oke, sobat era sekalian, sekali lagi apa yang diperlihatkan Prabowo Subianto ketika mengumumkan menteri-menterinya itu bukanlah gejala yang normal dalam kekuasaan. Boleh saja dia mengambil 1-2 menteri yang dianggap bagus, tetapi bukan menteri dengan loyalitas tingkat tinggi kepada Jokowi atau menteri yang kena sprindik diinjak kakinya. Ya, harusnya dia ambil menteri-menteri yang memang profesional, yang memang tidak terbeli, yang memang tidak korup begitu. Ya.
Tapi kalau dia kemudian mengambil menteri-menteri yang korup atau dia berusaha mengalih sprindikan dari sprindik Jokowi ke sprindik Prabowo, maka rasanya kita malu memiliki presiden yang seperti itu. Karena membangun negara dengan politik sprindik itu membangun negara secara buruk, ya. Itu saja sobat era sekalian, ya. Mudah-mudahan ini baik semuanya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.